Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laudia Gal Arneta, NPM 244101004. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi nonverbal. Yuk simak videonya. Nah, pengertian dari komunikasi nonverbal sendiri adalah proses penyampaian pesan atau informasi tanpa menggunakan kata-kata. Ini baik lisan maupun tulisan. Sebagai gantinya, komunikasi ini tuh menggunakan berbagai saluran lain seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, dan intonasi suara. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Ini adalah salah satu jenis komunikasi nonverbal yang memiliki peran besar. Nah, seberapa besar? Itu karena saat berkomunikasi, ekspresi wajah seseorang adalah hal yang pertama akan dilihat oleh manusia. Nah, bahkan sebelum kita mendengar apa yang lawan bicara kita keluarkan, dari ekspresi wajahnya ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Yang kedua ada gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh atau bisa dibilang kinesik ini meliputi segala bentuk gerakan tubuh seperti gerakan tangan, anggukan kepala, dan postur tubuh yang secara keseluruhan. Yang ketiga ada paralinguistik. Nah, aspek ini tuh meliputi nada bicara, volume, dan suara, juga ketinggian nada yang digunakan pada suatu pembicaraan. Paralinguistik ini tuh bisa menunjukkan makna yang sebenarnya dari suatu pembicaraan. Sebagai contoh, misal kamu menanyakan kabar kepada teman, lalu dia menjawab dengan "saya baik-baik saja", tetapi dengan nada yang pelan dan dingin. Nah, dari nada bicara ini tuh kamu bisa menyimpulkan bahwa teman kamu ini sedang tidak baik-baik saja. Yang keempat ada tatapan. Nah, cara kita melihat dan menatap juga berkedip itu bisa dinilai untuk menunjukkan berbagai emosi yang ada pada dirinya. Karena tatapan mata juga sering dijadikan untuk patokan seseorang ketika sedang berkata jujur atau enggak. Yang kelima ada postur tubuh. Nah, ini merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal yang dapat menyampaikan banyak sekali informasi. Contohnya, berdiri tegak dan meletakkan tangan di pinggul itu menunjukkan sikap yang tegas dan berkuasa begitu. Yang keenam ada sentuhan. Nah, sentuhan ini bisa digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai emosi, misalnya kasih sayang, keakraban, dan juga simpati. Nomor 7 ada penampilan. Nah, penampilan ini bisa menentukan cara pandang dan reaksi dari seseorang terhadap orang lain, karena penampilan juga merupakan salah satu hal yang bisa dilihat pertama kali. Yang kedelapan ada proksemik. Nah, ini tuh berupa jarak saat kita berkomunikasi secara langsung. Jarak atau ruang dalam komunikasi ini biasanya ditentukan dari seberapa akrab dan nyaman dia dengan lawan bicaranya. Nah, yang terakhir ada objek. Objek yang dikenakan atau digunakan oleh seseorang juga merupakan salah satu jenis komunikasi nonverbal. Sebagai contoh, jika Anda melihat seseorang memakai jas dokter, Anda bisa langsung mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang dokter tanpa perlu bicara terlebih dahulu. Untuk fungsi dari komunikasi nonverbal sendiri ada 5. Yang pertama repetisi atau pengulangan, kedua substitusi atau pengganti, ketiga kontradiksi atau pertentangan, yang keempat komplement atau pelengkap, dan yang terakhir aksentuasi atau penegasan. Komunikasi nonverbal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses komunikasi antar individu, terutama dalam konteks interaksi sosial. Nah, melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan isyarat lainnya, pesan dapat disampaikan secara lebih efektif dan juga lebih jujur. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.